Kotak Hitam, menguak rahasia dunia penerbangan. Kali ini Kapten Miftah Hasan dan juga saya Ayu Rike akan mengajak seluruh passenger untuk take off dengan rute sekolah penerbangan di luar negeri. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk terus like, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Nah, ini adalah pertanyaan dari banyak sekali passenger yang sudah masuk nih ya. Salah satunya adalah bagaimana persiapan sebelum berangkat ke luar negeri. Apalagi kan Kapten juga belum pernah nih ya, ke luar negeri belum pernah. Terus naik pesawat juga bayangannya kan belum pernah. Makanya apa nih yang disiapkan? Ini juga bisa menjadi masukan juga untuk passenger yang kali ini pengen sekolah penerbangan ke luar negeri. Silakan, Cap. Oke, jadi ya benar bahwa memang saya dan juga 8 orang lain, jadi kami bersembilan, hampir semuanya belum pernah ke luar negeri, belum pernah naik pesawat gitu ya. Mungkin ada satu sih yang sudah pernah naik pesawat, tapi yang ke luar negeri semuanya belum pernah. Jadi ini adalah pengalaman kami pertama dan tentunya juga ada rasa nervous, ada deg-degan. Ya alhamdulillah sih Garuda memberikan istilahnya masa persiapan, dikasih pembekalan. Nah, pembekalannya waktu itu kita dididik di Pusdiklat Garuda yang adanya di Dudi Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Nah, di sana kita dibekali pertama tentang pembekalan bahasa Inggris. Ya, tentunya kan berbeda ya bahasa Inggris yang ada teori di sekolah dengan conversation, dengan juga untuk persiapan kuliah dan juga bahasa-bahasa teknis untuk penerbangan. Kedua, kita juga dibekali tentang culture, bahwa di luar itu budaya seperti ini, sehingga kita minimal dikasih pengenalan. Di sana juga kita dikasih namanya table manner. Jadi ini juga lucu sebenarnya. Table manner itu sebenarnya bagaimana orang Barat dalam melakukan kegiatan makannya, terutama untuk makan resmi formal gitu ya. Jadi kan ada piring, ada mangkok, pokoknya dan dalam satu table itu setupnya itu banyak banget. Garpu, berbagai jenis ukuran, sendok juga, nanti ada makanan pembuka, ada appetizer, ada main course, ada yang dulu itu yang desa apa meneh, ya kan, makan ya kabeh campur dari siji langsung di tangan, dipuluk, nggak sendok, nggak garpu. Ini kita dididik untuk istilahnya membiasakan diri dan nggak desa-desa ini lah, nggak ngisi nih istilahnya untuk kalau kita ada kegiatan untuk diundang makan bersama seperti itu salah satu contoh-contohnya lah. Tentunya juga persiapan mental, kemudian ya lebih banyak di situnya, mungkin pengenalan awal tentang penerbangan itu tentang persiapannya. Butuh waktu berapa lama nih untuk diklat yang dari Garuda itu? Kita waktu dikasih sekitar 4 bulan. 4 bulan ya? 4 bulan. Itu berarti sudah fasih betul juga untuk bahasa-bahasa Inggris penerbangan. Ternyata beda ya. Saya pikir hanya fasih bahasa Inggris aja, tapi ternyata ada sendiri. Gitu ya? Iya beda. Cuman juga ya namanya pengalaman pertama. Yang saya takutkan, kalau saya pribadi nggak tahu ya teman-teman ya. Saya takutkan itu apa? Di bandara. Tentunya kan ada panggilan penerbangan gitu ya kan. Nah waktu itu kan kita harus terbang dari Jakarta ke Auckland. Auckland itu ibu kota negara New Zealand. Dari Auckland nanti kita ke Wellington gitu ya. Ibu kota negaranya Wellington, tapi Auckland adalah kota terbesarnya. Waktu itu Garuda terbang ke Auckland. Yang saya takutkan adalah waktu announcement panggilan penerbangan pesawat, sayanya nggak ngerti atau sayanya nggak dengar, takut ketinggalan. Nggak tahu, itu waktu itu saya sangat takut. Nah, itu salah satu contoh yang mungkin ya lucu sih. Kemudian juga tentang ya, pertama kali harus ada punya paspor, terus melewati imigrasi, security itu ya yang mungkin pengalaman pertama saya dan ya juga ya cukup itu bikin nervous gitu. Nah, oke. Itu yang tadi kan berangkat sama 9 orang ya. 9 orang termasuk Kapten. Berarti kan 8 orangnya ini tuh asalnya dari mana aja nih? Ada nggak yang dari desa kayak Kapten? Sorry ya. Ya rata-rata ya teman-teman SMA yang angkatan pertama ya, SMA TN 1 rata-rata juga emang seperti saya backgroundnya dari daerah-daerah, dari desa, ada 2 orang itu dari Jakarta ya memang waktu itu.
Tapi yang lain rata dari desa. Ada yang dari Kalimantan, dari Singkawang, ada dari Lampung, Jakarta 2, terus dari Malang. Itu yang saya ingat. Nama mereka dari Malaysia. Jadi ya relatif kami waktu itu ya istilahnya saling tengok-tengok gitu. Dan penerbangan dari Jakarta ke Auckland waktu itu 10 jam. 10 jam ya. Ya, jadi terbang pertama begitu lama ya kita juga pertama jet lag. Jet lag itu waktu datang ya. Saya ingat banget bahwa saya waktu datang kayak orang linglung gitu ya. Pengaruh karena perbedaan waktu, penerbangan waktu lama. Ya, waduh, saya ini mimpi atau betulan hidup atau apa gimana. Jadi waktu itu sangat-sangat momen-momen itu sampai sekarang detik, sekarang masih saya ingat. Padahal itu kan tahun 93 ya, sudah berapa tahun yang lalu. Oke, pengalaman pertama ke luar negeri. Oke, sebelum ke luar negeri naik pesawat dulu deh. Gimana sih rasanya pengalaman pertama gitu, apalagi dari desa baru pertama kali dan tanpa orang tua loh. Iya. Gimana rasanya? Ya itu tadi, tahu tadi takut, nervous dan mungkin merasa pertama kali even ini jadi penumpang ya. Pertama kali tiba-tiba pesawat itu meninggalkan daratan atau take off atau lift off istilahnya mungkin. Lift off waktu itu saya nggak tahu istilahnya kan, tapi setelah itu kan saya tahu. Jadi lift off. Saya mencengkeram ini kursi pesawat yang saya duduki karena nervousnya itu ya. Biarpun udah tekad bulat tapi tetap aja kan ada ketakutan juga. Takut nggak kalau di atas jatuh gitu? Kalau itu sih mungkin sudah tertutupi dengan begitu cepatnya segala sesuatu berjalan sehingga akhirnya melupakan takut seperti jatuh atau apa. Alhamdulillah waktu itu penerbangan cukup smooth jadi ya. Oke. Nah terus kalau pertama kali nyampe ke ini selain jet lag yang diingat-ingat sampai sekarang apa tuh? Pertama kali sampai di New Zealand. Pertama kali cuaca, itu kan winter dingin, sedangkan kita juga belum begitu persiapan dengan baju dingin sehingga waktu itu ya pertama kedinginan, kemudian juga makanan. Ya waktu itu kita kalau nggak salah kayaknya makan jenis kayak hotdog burger gitu yang notabene ya belum biasa waktu itu. Ya belum, tapi ya karena pengalaman baru ya exciting, cuman ya nggak biasa aja. Oke. Itu pengalaman pertama kali naik pesawat dan juga pertama kali ke luar negeri. Sekarang setelah tiba di New Zealand sana nih ya, sekolahnya berapa lama sih untuk sekolah penerbangan itu? Kalau sekolah penerbangannya tok sebenarnya itu butuhnya sekitar setahun sampai 1,5 tahun tergantung lancar tidaknya. Tapi karena kita juga kuliah, sebenarnya totalnya sebenarnya 4 tahun. Ya, tapi akhirnya waktu itu diperpendek jadi 3 tahun programnya. Kemudian 1 tahunnya kita kuliah dari Jakarta jarak jauh gitu. Jadi programnya seperti itu. Jadi untuk mendapatkan Bachelor of Aviation-nya. Jadi kita belajar tentang manajemen penerbangan, manajemen airline, tentang teknologi, tentang psikologi, macam-macam. Sehingga ekstra lah, pengetahuan ekstra dari sekedar terbang. Ini kan namanya channelnya juga sudah kotak hitam ya, jadi menguak rahasia dunia penerbangan. Kalau hanya ngomongin masalah manajemen dunia penerbangan seperti itu teknik-tekniknya, nah itu kan masih awam ya buat kita ya. Nah ini juga Messenger pengennya ini dibuka belak-belakan rahasianya nih, manajemen penerbangan itu yang seperti apa, terus apa waktu kita pertama kali sekolah penerbangan itu mempelajarinya apa aja di situ, bagaimana caranya, terus menyesuaikan diri juga dengan teman-teman yang dari berbagai negara juga. Ya. Seperti itu. Ya memang kita juga waktu itu teman sekolah kita dari seluruh negara di dunia, dari Eropa, dari Afrika, dari Asia, ya. Ya pertama kali tentu ya kita shock culture lah, ya baik itu dari segi bahasa, dari makanan, dari kebiasaan, kemudian juga action kita diajari mungkin di waktu itu di Indonesia banyak kan yang American atau British action ya. Nah di sana itu mereka punya Kiwi action istilahnya orang New Zealand itu lebih susah untuk dimengerti. Itu mungkin waktu itu kendala pertama waktu kita berusaha memahami apa yang dijelaskan oleh guru dan instruktur, ground instructor atau guru instructor darat dan juga flight instructor terbang. Nah, materi awal ya tentu pertama kembali bahasa, kedua kemudian
teori di kelas tentang terbang, ya bagaimana itu pesawat, kenapa pesawat bisa terbang, terus kemudian juga teori bagaimana navigasi, bagaimana komunikasi, radio teleponi, terus juga tentang kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan secara teori kita bagaimana. Jadi itu dibekalkan dulu sekitar 6 bulan, baru kemudian mulai praktek. Jadi terus kita bisa pertama sekedar menghidupkan mesin pesawat dulu. Sebelumnya memeriksa kondisi pesawat dulu. Oh, ini yang layak terbang seperti apa, yang harus kita cek apa aja. Kemudian kayak start engine, matikan engine, baru kemudian istilahnya taxi. Istilahnya taxi itu bukan taxi kayak mobil taxi gitu, bukan ya, tapi menggerakkan pesawat masih di darat dengan jadi semua bagaimana belok kanan, belok kiri, stop segala macam. Sudah baru mulai terbang. Nah, ini juga kalau tadi waktu berangkat pengalaman pertama terbang sebagai penumpang. Yang ini adalah pengalaman pertama terbang sebagai pilot, sebagai yang menerbangkan pesawatnya dengan pesawat kecil gitu ya. Jadi rasanya pertama kali kecil ya, bukan yang penumpang gitu ya. Kalau lagi di mobil, mobilnya naik ke jembatan yang habis itu turun gitu ya. Turun rasanya itu seperti itu. Nah itu, tapi kemudian kita merasa exciting lah ya dengan bisa terbang. Nah di situ standar basic terbang dulu, bagaimana terbang straight and level istilahnya. Jadi terbang lurus, kemudian belok, kemudian naik turun, kemudian mutar, kemudian baru mendarat. Nah, akhirnya kita dilatih untuk take off dan landing. Setelah itu masih sama instruktur. Baru setelah dinilai oleh instruktur bahwa kita bisa dilepas untuk terbang solo, terbang sendiri, nah itu baru terbang sendiri dan akhirnya meningkatlah, dan peningkatannya itu sesuai jam terbang dan juga tingkatan license kita. Berarti itu ini gini, apakah setiap murid di situ nih ya, mahasiswa di situ sama nih ya, misalkan nih kapten sudah bisa nih diajarin terbang sendiri. Nah, mahasiswa yang lain ada yang belum bisa juga, atau memang semuanya harus bisa nih kayak gini, dan ditarget dalam waktu misalkan sebulan kalian sudah harus bisa menerbangkan nih? Ya ada sebenarnya istilahnya ditarget lah, namanya juga ini kan beasiswa terutama. Kalau beasiswa sendiri ya terserah lah ya kan, tapi kalau ini beasiswa tentunya yang ngasih kita beasiswa mau membuat target. Cuman ya tentunya kemampuan masing-masing akan berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat. Ada juga sih ya, kalau saya sih masih saat itu yang di tengah-tengah lah, bukan yang paling cepat tapi juga bukan yang paling lambat, ya masih standar. Luar biasa banget ya pengalamannya berarti ya. Nah, itu tadi pengalaman sekolahnya, sekolah penerbangan di sana. Kalau kehidupannya, sempat nggak di sana bingung uang saku, mungkin karena makanannya nggak cocok atau malah boros belanja di sana, akhirnya nggak pegang uang sama sekali? Oke, jadi emang kita full beasiswa, full scholarship. Jadi semua akomodasi, transportasi, makan, maksudnya terus juga tentang biaya sekolah pilotnya, terus kuliahnya, semuanya ditanggung oleh Garuda waktu itu. Cuman tentunya kita pengen lah kan, mungkin beli ini untuk kepentingan pribadi, ataupun mungkin kayak mau nonton, ya kan saya juga nonton, tapi kan tentunya harus beli tiket. Nah itu waktu itu untuk beberapa teman yang mungkin orang tuanya masih ada kemampuan untuk mengirimkan uang saku, tambahan uang saku, ya tentunya mereka tidak ada masalah. Tapi kalau saya yang memahami kondisi orang tua, saya nggak pernah minta. Apa yang saya lakukan waktu itu, saya kerja di farm, jadi memungut di stroberi, ya panen stroberi di pekebun orang gitu ya. Terus juga apel, karena di sana kan banyak stroberi, apel, berries gitu ya. Jadi di masa panen itu kita sebagai student di sana diperbolehkan untuk katanya part time job. Jadi itulah yang membantu saya untuk bisa mungkin membeli hal-hal yang di luar dari budget
dari scholarship itu. Luar biasa banget ya, jadi pengen nih jadi pilot nih. Nah buat passenger semuanya yang kali ini pengen banget jadi pilot tapi bingung nih ya arahannya seperti apa, persiapannya seperti apa, lalu untuk kuliah di negeri, di luar negeri itu seperti apa. Nah teman-teman bisa komentar di kolom komentar channel Kotak Hitam ini dan kami akan siap untuk membahasnya secara detail, menguak secara detail di episode selanjutnya. Nah kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Pastikan untuk like, comment, dan subscribe channel Kotak Hitam. Saya Ayudika dan juga Kapten Hasan pamit. Jangan lupa untuk terus saksikan channel Kotak Hitam menguak rahasia dunia penerbangan.